dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Bapak kurang puas Ahok dipenjara 2 tahun, tuduhan penistaan agama. Padahal itu fitnah semua kan? Ya kan? Demi memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur, Pak. Cuma dapat sumur resapan kita di tengah jalan. Ya? Dana hampir 500 triliun APBD, dapat puskesmas 1 aja kata orang. Yang lain janji palsu semua. DP 0%, OKOC, apalah yang katanya itu. Nah ini kalau ini di framing terus mau diangkat menjadi presiden. Nauzubillah min zalik, Pak. Nauzubillah min zalik. Ini jangan sampai terjadi karena ini sangat membahayakan. Kita tahu semua kita punya rekam jejak, jadi ini harus dijaga. Kapan ada lagi Bapak punya statement tanggal tadi tanggal 18 ini 19 Bapak menyebut ada proyek kesayangan Jokowi harus dievaluasi. Proyek yang mana? Proyek yang mana yang disayangi Pak Jokowi? Semua Pak Jokowi menyayangi proyeknya yang dibangun di Indonesia untuk rakyatnya ini. Tidak ada sama dia proyek kesayangan. Ada bendungan yang dibangun 30 bendungan, perbaikan yang lain, tol dan sebagainya. Tidak ada. Kalau IKN itu mau digagalkan, kenapa? Karena nggak kecipratan bagian di situ gitu. Anies juga mengatakan kan bahwa pembangunan jalan tol jalan selama periode Pak Jokowi tidak lebih baik dari zaman Pak SBY. Ngimpi loh, Nis.